Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya full spoiler One Piece chapter 1076 sudah diberikan oleh Redon. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Redon pada full spoiler kali ini, ada beberapa tambahan yang cukup menarik yang terjadi di chapter 1076. Namun sesuai janji Mimin kemarin, di pembahasan kali ini kita tidak akan secara keseluruhan membahas mengenai isi spoiler chapter 1076, melainkan kita akan membahas mengenai konflik yang akan segera terjadi di Pulau Elbaf antara kelompok bajak laut rambut merah dan bajak laut Kid. Yap, tentu saja diperlihatkannya pergerakan kelompok bajak laut rambut merah di Pulau Elbaf seolah menjadi sebuah bukti nyata jika Seng dan krunya benar-benar akan segera menyelesaikan misi mereka untuk mendapatkan harta karun One Piece. Ya, Kaisar Lautan Akagami no Seng akan berhadapan dengan kelompok bajak laut Kid yang sudah tiba di Pulau Elbaf. Tentu saja ini menjadi sebuah kejutan yang sangat menarik bagi para fan One Piece. Pasalnya, kita semua tahu bahwa kedua kelompok bajak laut ini sebelumnya pernah terlibat dalam sebuah konflik yang menyebabkan Kid harus kehilangan tangan kirinya. Dan seperti yang dijelaskan oleh Redon pada tambahan spoiler kali ini, jika Akagami no Seng dan kelompok bajak lautnya siap bertarung dan merebut Sarina Rod Poneglyph yang dimiliki oleh kelompok bajak laut Kid, artinya mau tidak mau, suka tidak suka, jika kelompok bajak laut Kid ingin mendapatkan harta karun One Piece dan menyelesaikan misinya untuk menemui seseorang dengan bekas luka bakar, maka kelompok bajak laut Kid harus berhadapan dengan kelompok bajak laut rambut merah. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, untuk apa Seng mengincar Sarina Rod Poneglyph milik bajak laut Kid? Bukankah selama bergabung dengan kelompok bajak laut Goldie Roger, Akagami no Seng telah mengetahui lokasi dari 4 Rod Poneglyph? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari teritorial para Yonko atau Kaisar Lautan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa New World dikenal sebagai lautan yang ganas bukan semata-mata karena New World memiliki cuaca yang sangat ekstrim dan juga terdapat banyak monster laut. Tetapi, New World juga dikenal sebagai sarangnya para Yonko. Bahkan para bajak laut sekelas Supernova pun akan berpikir dua kali jika mereka ingin pergi ke New World. Karena seperti yang pernah dijelaskan oleh Trafalgar Law pada manga One Piece chapter 667, hanya ada dua pilihan jalan untuk bisa bertahan di ganasnya lautan New World, yaitu ikut beraliansi dengan Yonko atau membentuk aliansi sendiri dan menentang para Yonko. Dan secara tidak langsung, hal ini juga menjelaskan inti dari judul chapter 1076, yaitu All Friend, di mana judul chapter kali ini merujuk pada kedatangan Seng ke Pulau Elbaf dan bertemu dengan teman lamanya yang dikira sudah mati. Nah, di momen ini kita bisa melihat sebuah adegan yang cukup epik, di mana Seng terlihat sedang bersantai dan minum dengan para ras raksasa, yaitu Dory, Brogy, Cassie, serta beberapa raksasa yang lainnya. Mereka terlihat sangat menghormati kelompok bajak laut rambut merah, khususnya Akagami no Seng. Bahkan di momen ini juga Dory dan Brogy sampai mengatakan bahwa mereka akan membantu kelompok bajak laut rambut merah untuk bertarung melawan bajak laut Kid. Selain itu, di chapter ini juga kita mendapatkan sebuah informasi yang sangat menarik. Ternyata ketika konflik yang terjadi sebelumnya antara kelompok bajak laut rambut merah dan kelompok bajak laut Kid, Seng tidak terlibat dalam konflik tersebut. Artinya sampai di sini, apa kalian semua bisa membayangkan hanya melawan anak buahnya saja, Kid sampai mengorbankan lengan kirinya. Tetapi di sisi lain kita juga tidak bisa meremehkan kelompok bajak laut Kid yang ikut andil dalam mengalahkan Yonko, Kaido, dan Big Mom saat berada di negeri Wano. Jadi bagaimana menurut kalian semua bosku? Apakah kali ini kelompok bajak laut Kid akan menang melawan kelompok bajak laut rambut merah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan inti. Lalu, untuk apa Akagami no Seng mengincar Sarina Rod Poneglyph?
Bukankah Zhang telah mengetahui semua lokasi Rod Poneglyph? Jawabannya ada pada manga One Piece chapter 548, lebih tepatnya saat kelompok bajak laut topi jerami mengunjungi Fishman Island. Nah, di sini ada sebuah momen di mana Nico Robin menemukan sebuah batu Rio Poneglyph yang berisikan permintaan maaf Joy Boy. Namun apabila kita melihat kilas balik Goldie Roger saat petualangannya mencari Rod Poneglyph, ternyata di Fishman Island terdapat dua batu Poneglyph, yaitu Rio Poneglyph yang ditemukan oleh Nico Robin dan satu Rod Poneglyph yang sudah tidak ada lagi di Fishman Island. Dan selang ratusan chapter kemudian, atau lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 846, ada sebuah momen di mana Tamago pernah menjelaskan bahwa Jinbe pernah memberikan sebuah hadiah batu Poneglyph untuk Big Mom. Dan bisa jadi, momen berpindahnya Rod Poneglyph inilah yang menjadi sebuah pertimbangan bagi Zhang untuk menunda tujuan mereka untuk mendapatkan harta karun One Piece. Kemungkinan Zhang tahu bahwa beberapa Poneglyph pasti dimiliki oleh para Yonko ketika itu, kecuali Shirohige yang memang tidak tertarik untuk merebut gelar Raja Bajak Laut dari Goldie Roger. Itu sebabnya jika Zhang merebut Rod Poneglyph dari dua Yonko yaitu Big Mom di Whole Cake Island dan Kaido di Wano, maka hal ini akan membuat dunia One Piece semakin gempar dan perang besar pun akan terjadi. Zhang tahu betul bagaimana kekuatan Kaido dan Big Mom ketika itu, apalagi mereka berdua adalah mantan bajak laut Rock di Sebek, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan membentuk aliansi. Benar saja, apa yang dikhawatirkan oleh Zhang pun terbukti. Nah, kita bisa melihat sendiri bagaimana Kaido dan Big Mom justru membentuk aliansi saat berada di negeri Wano. Ya, meskipun terlepas Kaido sendiri pernah mengakui kekuatan Zhang, namun Mimin rasa, sekuat apapun Akagami no Zhang, rasanya mustahil bisa menang melawan Kaido dan Big Mom sekaligus. Inilah yang dihindari oleh Zhang, dan Zhang tidak mau dirugikan atas hal ini, apalagi harus kehilangan anggota bajak lautnya. Selain itu, seperti yang pernah disampaikan oleh Oda Sensei pada buklet Road to Locktail, lebih tepatnya pada volume keempat, Pulau Elbaf menjadi salah satu dari 3 pulau yang diduga menjadi tempat di mana Rod Poneglyph terakhir berada. Dengan kata lain, jika benar Rod Poneglyph terakhir berada di Pulau Elbaf, ini akan menjadi sebuah jackpot bagi kelompok bajak laut rambut merah, karena kemungkinan besar saat ini kelompok bajak laut rambut merah sudah memiliki 2 Rod Poneglyph. Pertama yang ada di Pulau Elbaf, dan yang kedua yang ada di Pulau Zu. Sedangkan salinan Rod Poneglyph yang dimiliki oleh kelompok bajak laut Kid saat ini adalah salinan Poneglyph yang ada di negeri Wano dan salinan Rod Poneglyph yang dimiliki oleh Yonko Big Mom. Nah, dari beberapa hal tersebut, fakta bahwa Zhang baru melakukan sebuah pergerakan untuk mendapatkan harta karun One Piece setelah kekalahan Yonko, Kaido, dan Big Mom semakin memperkuat jika Akagami no Zhang telah sukses menjalankan rencananya sampai di sini. Dan hal ini pun seolah mempertegas ucapan yang pernah dikatakan oleh Yonko Big Mom bahwa setiap Yonko ingin menjadi penguasa tunggal di lautan, tidak peduli dengan cara apapun untuk menjadi penguasa tunggal di lautan, karena dalam sebuah pertempuran tidak ada yang namanya curang. Well, itu tadi merupakan pembahasan mengenai konflik yang akan terjadi di Pulau Elbaf antara bajak laut rambut merah dan bajak laut Kid. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.